Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan belajar tentang jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN sesuai dengan PMK 92 tahun 2020. Jadi PMK ini mengatur tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, diatur lebih lanjut. Jadi jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN sesuai dalam PMK pasal 3 itu adalah pertama, jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, yang ketiga atau C, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan yang terakhir adalah jasa lainnya di bidang keagamaan. Nah, jasa lainnya di bidang keagamaan ini yang akan diatur lebih lanjut. Nah, jasa lainnya di bidang keagamaan yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Ini sesuai dengan pasal 4 dan pasal 6 dalam PMK 92. Yaitu yang pertama yang menyebutkan adalah penyelenggara jasanya sesuai dengan pasal 4 angka 1A dan 1B adalah pemerintah dan Biro Perjalanan Wisata. Sedangkan jasa penyelenggaranya adalah seperti haji reguler atau umroh, bisa haji khusus, umroh, atau kalau agama lain selain Islam ada penyelenggaraan perjalanan ibadah namanya. Nah, kalau umat Islam tentunya kita sudah tahu semua, yaitu di Mekah dan kota Madinah. Untuk kota agama Kristen adalah kota Yerusalem dan Sinai, sedangkan Katolik adalah kota Vatikan dan kota Lourdes. Sedangkan kota untuk agama Hindu adalah kota Uttar Pradesh dan kota Haryana. Sedangkan Buddha adalah Bodh Gaya dan kota Bangkok, Thailand. Sedangkan Konghucu adalah kota Khufu di China. Nah, ini adalah contohnya kota Mekah dan Madinah untuk agama Islam, dan kota Yerusalem dan kota Sinai ini untuk agama Kristen. Sedangkan Vatikan dan kota Lourdes ini di Perancis ya, ini adalah untuk agama Katolik. Ini adalah sudut kota di kota Vatikan, yang bawah ini adalah kota Lourdes di Perancis Selatan kalau nggak salah. Kalau untuk agama Hindu adalah kota Uttar Pradesh. Uttar itu adalah dari bahasa Sanskerta utara, sama dengan kita. Utara Pradesh itu wilayah utara dari India. Ini adalah kota yang ini merah ini. Sedangkan yang kota Haryana adalah yang kuning ini, dekat wilayah New Delhi, ibu kotanya ya. Selanjutnya adalah kota untuk agama Buddha adalah kota Bodh Gaya dan kota Bangkok. Kalau Bodh Gaya adalah sebuah kota di distrik Gaya di negara bagian Bihar, India. Tempat ini terkenal sebagai tempat Buddha Gautama mencapai nirwana. Ini patungnya Buddha, dan ini adalah satu sudut kota di Bangkok. Dan kota untuk Konghucu adalah kota Khufu. Kota ini adalah di provinsi Shandong, China. China ada tempatnya filosof agung yang bernama Confucius, itu menciptakan agama Konghucu. Nah, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan berupa penyerahan sesuai pasal 5 adalah paket perjalanan, kemudian pemesanan sarana angkutannya, terus pemesanan sarana akomodasinya, jasa bimbingan perjalanan ibadah yang menyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atau fee ya, atas penyerahan jasa perantara penjualan. Jadi jasa penyelenggaranya meliputi ini sesuai dengan pasal 5. Kemudian dalam hal jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, maka jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain dikenai PPN ya kalau ke tempat lain. Pasal 7 ayat 1, tempat lain tersebut meliputi bukan dalam rangka transit atau berhenti sebentar gitu ya, baik tercantum maupun tidak tercantum dalam penawaran jasa atau penyelenggaraan perjalanan atau dalam
itinerary-nya ya, tujuannya. Nah, kalau selain yang disebutkan tadi, maka dia kena 10% dari DPP. Tarif efektifnya adalah 1%. Mungkin contoh gampangannya adalah kalau perjalanan agama Islam ke seperti Wali Songo gitu ya, itu mungkin bukan yang dikecualikan. Jadi dia kena PPN yang 1%. Nah, ini perhitungan dasar pengenaan pajak nilai lainnya. Kondisi 1, jika tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggara perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggara perjalanan ke tempat lain ini terinci, maka perhitungan persentasenya adalah 10%. Sedangkan kalau tidak bisa tagihan tidak dirinci, maka 5% sesuai dengan pasal 8 ayat 3. Nah, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak tersebut tidak dapat dikreditkan karena tadi ya nilai lain 1% sehingga tidak dapat dikreditkan. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.